perempuan juga layak untuk jadi seorang pemimpin karena juga kesetaraan gender saat ini kan sudah ada, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di podcast Mandua Gresik bersama saya Alia Darjatunisa. Nah, tentunya di sini aku nggak akan sendirian, pastinya ditemanin sama narasumber yang sangat-sangat luar biasa banget nih guys. Yuk langsung say hi aja sama narasumber kita. Halo Kak. Halo. Boleh kenalan nggak Kak? Boleh nih, Kak. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Rosida Diana, biasanya dipanggil Sida. Aku dari kelas 11-1 nih. Halo Kak Sida. Halo Kak Alia. Nah, sempet booming nih namanya Kak Sida di Mandua Gresik. Itu gara-gara apa sih Kak? Masalah masuk BK atau masalah pacaran atau yang lainnya nih Kak? Wah, enggak dong. Mungkin Kak, karena beberapa hari lalu sempat digelar nih pemilihan calon ketua umum OSIS periode 2023-2024. Nah, alhamdulillahnya aku di situ terpilih sebagai ketua umum OSIS periode 2023-2024. Wow, nah awalnya nih Kak Sida kan awalnya menjadi kandidat gitu ya. Iya. Itu Kak Sida mencalonkan sendiri atau emang sistemnya Kak Sida dipilih gitu sih Kak? Untuk sistemnya sendiri itu udah ditentukan dari Waka yang juga didiskusikan dengan pembina OSIS dan juga inti periode sebelumnya. Akhirnya terpilih 4 orang yang maju sebagai calon kandidat ketua umum OSIS, Kak. Nah itu Kak Sida dipilih kayak gitu tuh merasa terpaksa atau enggak sih Kak? Enggak, karena emang kayak mikir, wah itu berarti kesempatan untuk mengembangkan skill kepemimpinan juga kan, gitu. Sebelumnya Kak Sida itu OSIS apa enggak sih kok sampai dipilih menjadi kandidat? Iya, aku OSIS pada periode sebelumnya juga. Oh wow, apa aja sih yang udah diberikan Kak Sida ke OSIS tahun kemarin? Oh, tentunya untuk menjalankan tugas utama aku di tahun kemarin, yakni Sekretaris 2, aku bertugas sebagai notulen, kemudian membantu mengarsipkan data OSIS, evaluasi, dan juga membantu para inti untuk mengkoordinasikan sisi yang terdapat dalam OSIS. Dan juga aku turut aktif dalam mensukseskan acara event yang diadakan oleh OSIS. Nah, sekarang Kak Sida kan udah jadi ketua umum OSIS nih ya, periode 2023-2024. Kan amanahnya besar banget gitu ya Kak. Itu perasaannya Kak Sida dagdikduk atau biasa aja nih karena dulunya udah OSIS? Wah, awalnya pasti deg-degan karena juga jabatan baru di mana yang awalnya sebagai wakil sekretaris akhirnya menjabat sebagai ketua umum. Tapi setelah itu aku yakin bahwasannya kayak setelah diamanai ini aku memperbaiki diriku dulu, gimana caraku memimpin nanti organisasi, kemudian membawa jalan organisasi dan mengkoordinasikan anggota OSIS. Nah, responnya orang tuanya Kak Sida gimana sih? Kan dulu pasti di periode sebelumnya tuh Kak Sida itu sering pulang malam karena ada event gitu kan. Terus Kak Sida dijadikan kandidat dan akhirnya terpilih. Respon dari orang tua itu gimana sih Kak? Tentu orang tua itu selalu support karena memang OSIS merupakan sebuah organisasi yang positif dan membawa banyak dampak baik ya Kak. Nah, selain support mereka, aku juga memberikan aksiku bahwasanya ini loh, aku dengan OSIS aku bisa memiliki skill ini, aku bisa gini. Itu aku menunjukkan aksi nyata bahwa ayah, ibu, aku bisa karena OSIS yang membantuku juga gitu. Oke, berarti bukan hanya sekedar omongan gitu ya Kak Sida ya. Berarti ada bukti nyatanya sehingga orang tua kita itu bisa percaya gitu kan. Betul banget. Untuk mendapatkan kepercayaan kita juga memberikan aksi nyata, Kak. Iya, oke. Nah, itu apa namanya? Kan di sini sistemnya tuh demokratis gitu ya Kak ya, pemilihannya. Itu sampai banyak banget yang memilih Kak Sida, itu apa sih Kak triknya itu Kak? Tentunya untuk trik sendiri nggak ada, karena memang kayak sesuai ini kepercayaan mereka masing-masing kan dengan banyaknya orang gitu Kak. Tapi intinya itu kita memperbaiki diri kita sendiri, kayak kinerja kalian udah bagus nggak gitu, kita kayak potensi kalian apa untuk jadi ketua ini, urusan untuk orang lain percaya dan mengamanai kita atau enggak itu kayak udah dilepas, yang penting diri kita udah berusaha yang terbaik kemudian memberikan
kinerja yang baik itu udah cukup gitu Kak. Tapi Kak, banyak banget orang yang mengira itu kalau perempuan itu nggak pantas buat jadi pemimpin. Perempuan itu seharusnya cuma jadi ibu rumah tangga, cuma mengasuh anak. Tapi di sini Kak Sida sebagai seorang perempuan terpilih menjadi Ketua Umum OSIS Masa Bakti 2023-2024. Gimana nih pendapat Kak Sida mengenai orang-orang yang berpendapat seperti itu bahwa perempuan itu tidak layak untuk menjadi pemimpin? Baik, mungkin banyak sekali orang yang berpikiran bahwasanya pemimpin itu tidak cocok untuk perempuan karena lebih dominan ke laki-laki. Tapi menurut saya sendiri bahwa perempuan juga layak untuk jadi seorang pemimpin karena juga kesetaraan gender saat ini kan sudah ada Kak, yakni di mana Diman sendiri contohnya banyak sekali di periode sebelumnya pemimpin ketua OSIS yakni perempuan dan mereka menunjukkan bahwa mereka itu kinerjanya bagus dan mampu. Juga contoh lain seperti Bu Khofifah, Bu Tri Risma yang juga kinerjanya sangat luar biasa dalam membangun ini Kak. Jadinya oke, berarti perempuan itu bisa loh, nggak hanya laki-laki, kita juga mampu gitu Kak. Jadi gender itu bukan sebuah penghalang kita untuk maju ya teman-teman. Apalagi kita seorang perempuan itu sekarang tuh sudah bisa menyetarai laki-laki. Jadi kita sebagai seorang perempuan itu harus lebih semangat lagi ya. Nah Kak Sida, banyak sekali yang bilang kalau OSIS itu jadi babu sekolah loh. Itu bener apa enggak sih Kak? Gak ada yang namanya OSIS babu sekolah. Justru OSIS merupakan orang-orang pilihan yang telah diamanahi dan menjadi panutan para warga sekolah, yakni mereka memberikan contoh yang baik sebagai pelajar, kemudian memberikan kinerja yang baik untuk mensukseskan acara yang diadakan sekolah dan OSIS sendiri. Luar biasa OSIS itu. Jadi OSIS itu kayak pendukung sekolah gitu ya Kak ya, bisa dibilang seperti itu. Dan mereka juga para anggota OSIS memiliki berbagai skill yang luar biasa, kemudian prestasi yang sangat luar biasa karena mereka juga mendapatkan skill-skill di OSIS gitu kan. Waduh, berarti OSIS itu bukan hanya babu sekolah ya Kak ya, kan banyak yang bilang seperti itu, terus juga banyak yang bilang kayak gini Kak, jadi OSIS keluar kelas mulu tapi nggak ada prestasinya, itu bener nggak sih Kak? Wah, salah dong pernyataan itu. OSIS membuktikan bahwasanya anggota OSIS bisa berprestasi, bisa memiliki berbagai skill yang nggak kita dapetin di kelas. Contohnya public speaking, kepemimpinan, kemudian koordinasi antar anggota, dan itu kita dapatkan di OSIS Kak. Nggak hanya keluar kelas saja, tapi mereka juga memiliki berbagai prestasi yang luar biasa. Wow, itu ya teman-teman. Jadi jangan kalian tuh kayak jangan berpikir OSIS itu cuma babu sekolah, cuma keluar kelas terus gitu loh Kak. Tapi kita juga salah, ya. Tapi OSIS juga punya prestasi tersendiri ya Kak ya. Betul Justru banget. di dalam OSIS itu kita bisa dikembangkan nggak sih Kak? OSIS merupakan wadah nih Kak buat pengembangan skill. Nah, terakhir Kak, kesan dan pesannya Kak Sida buat penonton semuanya nih Kak, apa sih? Oke, mungkin kita seringkali merencanakan sesuatu teman-teman, tapi yakin dan percaya bahwa rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Jangan pernah takut akan takdir yang telah ditentukan karena itu merupakan hal yang terbaik untuk kita, yakni rencana Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah kita bisa melewati hal tersebut. Tetap berusaha dan upayakan yang terbaik. Oke, kita ucapkan selamat ke Kak Sida karena Kak Sida sudah menjabat sebagai Ketua Umum OSIS Masa Bakti 2023-2024. Selamat ya Kak Sida. Nah, terima kasih Semoga banyak. tetap amanah dengan amanah yang sudah diberikan kepada Kak Sida. Amin, terima kasih. Oke, cukup untuk podcast kali ini ya teman-teman. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Pekhaus Manda Grace. Weh.